Tetapi tetap seorang guru atau seorang pendidik mesti memberikan teladan. Ya, dia tidak sekedar cuma menyuruh, Iya. dia tidak sekedar cuma hanya membantah, Iya. atau dia tidak sekedar hanya menjelaskan, Iya. atau tetapi dia juga harus Iya. mampu memberikan contoh. Harapan kita agar mahasiswa-mahasiswa yang ada di IAIN Papua adalah menjadi garda terdepan untuk kemaslahatan bangsa dan negara, terkhusus untuk tanah Papua. Sobat religi, salam kerukunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Dewi Anggreni kembali dapat menyapa Anda. Kali ini melalui Matoa, umat dan aparat mengobrolkan agama. Dan alhamdulillah bersama saya telah hadir Bapak Dr. Haji Marwan Sileu, SPD, SAG MPD. Beliau merupakan Rektor IAIN Fatahul Muluk Papua, Institut Agama Islam Negeri Fatahul Muluk Papua. Saya akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, terima kasih telah berkenan hadir di podcast Matoa, Bapak. Umat dan aparat mengobrolkan agama. Dan kita akan membahas tema tentang intelektualitas ya, arti penting intelektualitas mahasiswa di dalam proses pendidikan di IAIN Fatahul Muluk Papua, begitu Bapak. Ya. Sebelumnya kabar bagaimana Bapak ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu. Baik Bapak ya. Ya. Hari tentu, ini tentu juga Ibu sehat ya. Alhamdulillah sehat Bapak. Hari ini Jayapura hujan Bapak ya, dari semalam benar. bahkan hingga pagi hari ini. Semalam sampai pagi hari. Namun alhamdulillah Bapak bisa akhirnya tetap sampai di studio kita di podcast Matoa ini. Iya. Dan obrolan ini memang lumayan serius Bapak, namun ini memang bidang Pak Rektor ya, karena Pak Rektor memang concernnya di tarbiyah Pak ya, Tarbiyah. pendidikan. Sehingga ketika berbicara tentang peran akhlak selain intelektualitas mahasiswa di dalam proses pendidikan di IAIN Fatahul Muluk Papua, tentunya ini memang merupakan concern Bapak dari awal begitu. Ya, ya. Namun menarik sebelum kita diskusi lebih serius begitu, untuk bertanya tentang bagaimana ceritanya Bapak tertarik dengan ranah tarbiyah atau pendidikan begitu Pak. Oh ya. Ya. Baik. Luar biasa ini menggali dari awal ya. Iya. Jadi sebenarnya saya dulu sejak SD itu pingin jadi guru agama. Memang dari SD luar biasa. Mengapa saya tertarik jadi guru agama? Karena akibat guru agama saya yang menyampaikan materi yang begitu antusias dan menarik bagi saya. Iya, baik. Sehingga saya bercita-cita untuk mau menjadi guru agama. Lalu setelah SD, saya kemudian masuk di MTS. Bapak di Seram Timur Di ini? Seram Timur. Oke. Dari daerah Gorom harus merantau ke daerah terpencil namanya Geser. Di situ nggak ada gunung, yang ada pasir dan pohon cemara, dan pohon kelapa. Terus mangrove. Mangrove. Ya. Mangrove alam Pak. Alam. Ya. Nah, terus saya masuk di situ karena ada PGA sama MTS sama Alia di situ. MA dengan MTS itu karena PGA ditutup. Kemudian dialihkan ke sekolah madrasah, MTS sama Alia. Bagi Gen Z, PGA itu pendidikan guru agama, setingkat SMA, waktu itu. Karena penonton Gen Z belum paham mungkin Pak artinya, karena belum lahir saat itu ya. Jadi saya diarahkan sama guru agama saya, kamu mau jadi guru agama, mestinya kamu setelah SD harus masuk ke MTS. Lalu kemudian nanti pas di situ ada PGA. Nah, ternyata saya setelah selesai menjalani MTS, PGA ditutup. PGA itu keluaran dari Pak Haji Musa. Pak Haji Musa Dorang kan?
Pak Musa Haji Musa Baru. Oh, iya. Dulu kuliah sekolah di PGA di situ. Iya. Dan kita dengarkan luar biasa nama kecerdasan Haji Musa saat itu Pak saat ya. itu. Ya. Lalu tapi saya belum kenal Pak Haji Musa itu yang mana, karena daerah kita dengan Pak Haji Musa agak jauh. Kayak dari Jayapura ke Sentani. Tidak menyangka akan berjumpa sebagai kolega di sini kolega. Pak ya. Ternyata saya masuk MTS, setelah MTS karena PGA tutup, saya ingin lanjut karena disuruh kalau mau jadi agama harus ke Alia lagi. Baru nanti masuk di PGA apa nih? S1. D2 saat itu. D2 agama itu. Lalu kemudian saya setelah masuk di Alia sekolah yang sama di tempat saya itu, tiba-tiba saya merasa kayaknya harus ada perubahan ini. Jadi saya ingin merantau ke kota besar, ke Ambon, ke kotanya, ke provinsinya untuk sekolah ke sana. Akhirnya saya alhamdulillah terkabul pindah ke Ambon. Di Ambon ada IAIN. Ada IAIN yang Pak Rektor kita Pak Prof ini kuliah di situ. Dan waktu itu beliau jadi ketua senat. Namanya IAIN Ambon. IAIN Ambon. Tapi kuliahnya masih di Tulehu, belum ke Kebun Cengke. Oh, kampusnya, kampus awal. Ya, kampus awal itu di Darussalam, pakai gedung Darussalam. Lalu kami juga sekolah kami dekat dengan Darussalam. Ya. Nah, terus saya setelah Alia ingin mau jadi guru agama karena itu ditutup sehingga harus masuk ke D2. Nah, tapi karena dulu namanya finansial, kita kan kurang. Untuk mau melanjutkan ke situ harus cari uang taksi apa segala macam. Intinya harus ada dana yang bisa menopang kita untuk bisa lalu lalang pergi pulang kuliah. Harus pikirkan itu dulu. Iya, Bapak. Terus saya istirahat setahun. Kuliah melamar di perusahaan Triplex Batugong. Di sana ya. Saya masuk di situ, kerja di situ setengah tahun. Di satu hari tertentu saya istirahat makan, sholat, istirahat makan, terus baring-baring di bawah teduhan pohon ketapang, di situ ada para-para. Terus angin sepoi-sepoi, jadi saya meletakkan tangan di dahi. Terus mikir, saya kok sekolah tinggi-tinggi kok kerja di swasta, kan gitu. Kalau orang tua di kampung itu bilang kamu sekolah supaya nanti makan beras pemerintah. Begitu ceritanya. Terus saya ingat cita-cita saya, saya mau jadi guru agama ini. Kelihatannya kalau saya kerja di perusahaan ini nanti tidak terkabulin. Hari itu juga saya karena semangat itu termotivasi dengan cita-cita awal. Hari itu juga saya masuk di kantor. Saya minta kertas double folio, 1 lembar. Saya tulis pengunduran diri secara terhormat. Nah, lalu bos itu nggak mau terima kalau gara-gara gaji, lalu kemudian kamu mau keluar. Kalau gaji kecil kasih tahu, saya mau kasih naik. Berarti bos sudah terkesan karena ini Pak. Bos percaya toh. Iya. Tapi saya bilang tidak, saya ingin melanjutkan studi. Dia tanya kemana? Di Ambon. Tidak, mau ke Irian Jaya. Jangan ke Irian Jaya karena Irian Jaya lagi sekarang panah-panah, katanya. Saat itu ya? Saat itu. Tapi saya bilang tidak, ada Om di Jayapura, saya ingin ke Jayapura ikut beliau. Karena pernyataan itu beliau terima. Nah, akhirnya saya melanjutkan ke Jayapura. Sampai di Jayapura ini. Waktu itu D2-nya sudah selesai Pak ya? Belum. Belum. Baru Alia. Belum apa-apa ini. Madrasah Aliyah ya. Belum apa-apa ini. Baru Madrasah Aliyah selesai. Tapi tidak jadi di IAIN Ambon ya. Karena harus lari dari Batugong ke Tulehu itu butuh transport toh. Jadi harus mikir itu. Nah, akhirnya saya ke Jayapura. Saya pulang kampung dulu baru ke Jayapura. Sampai di Jayapura itu tanggal 24 April. Tahun 94. 1994.
Ini ke rumah tua belum pada lahir, Pak. Iya, 94. Nah, terus saya lalu lalang ke sana kemari pagi-pagi, lari pagi. Iya. Terus saya lihat spanduk di Hotel Yasmin itu. Oh, iya. Kan saya kan Om tinggal di APO, Iya. APO Gunung. Saya lihat spanduk, Stais Al-Fatah Jayapura terima guru agama. Oh. Jadi dulu ditulis itu guru agama, guru pendidikan agama Islam S1. Iya, iya. Terus hukum keluarga Islam Ahwalus Syariah. Iya, iya. Terima mahasiswa maksudnya, Terima Pak, mahasiswa ya? baru. Iya. 2 jurusan itu. Terus dia bilang, ini sudah yang saya cari nih. Yang pertama ini yang saya cari. Berjodoh. Nah terus saya masuk ke Stais, milihnya jurusan tarbiyah. Iya. Kenapa jurusan tarbiyah? Menurut saya sudah materi dari madrasah aliyah dulu, modern dulu. Iya. Itu sesungguhnya materi yang ada di mata kuliah yang ada di perguruan tinggi. Nah, jadi saya lihat ilmu kalam, tarikh tasyri, ya toh, ilmu dakwah macam-macam itu kita sudah belajar di aliyah. Di aliyah. Aliyahnya sudah negeri juga, Pak? Iya, sudah aliyah negeri 2 Ambon, itu Lehu. Oh, iya. Jadi saya merasa bahwa ilmu-ilmu ini saya sudah jalani. Ngapain termasuk ilmu mantik, kan begitu. Iya, iya. Nah, ilmu mewaris apa segala macam. Jadi saya bilang dari segi ilmu agama mungkin saya sudah dapat. Iya. Saya sekarang mau ingin metodenya. Oke. Ingin metode mengajarnya, ingin mau mentransfer ke ilmu kepada orang lain. Istilahnya seperti apa? pedagogi harus ada, ya zaman pedagoginya. Harus ada strateginya ya. Iya. Pedagogi, ilmu pedagoginya. Iya. Ini saya milih Fakultas Tarbiyah karena sesuai dengan cita-cita awal bahwa menjadi guru agama. Iya. Ini kalau boleh kita lihat, ini perjalanan ini memang perjalanan pribadi, tetapi menjadi sebuah cerminan perjuangan untuk meraih sesuatu. Dan ini juga sudah mencerminkan bagaimana tekad dan sepertinya akhlak juga, Bapak. Menjadi seorang intelektual yang punya cita-cita tinggi dan konsisten. Betul. Tapi namanya apa, Pak? Halangan, rintangan itu pasti ada. Ada saja. Ini bagian dari pembelajaran bagaimana melalui semua itu dengan keteguhan cita-cita. Betul. Nah, kita kan akan mengobrolkan tentang membangun generasi intelektual berakhlak. Begitu, dan bagaimana peran Yayan Fathahul Muluk Papua dalam transformasi sosial di Papua. Karena kemudian Bapak kan pada akhirnya boleh dibilang singkat ceritanya ya, setelah bagian penting dari perjalanan akademisi Bapak, singkat ceritanya Bapak berada pada puncak posisi puncak seorang guru, boleh dibilang sebagai rektor. Memang adalah tugas Bapak tetap merupakan seorang dosen, itu kan boleh dibilang maha guru begitu Bapak, karena siswanya kan mahasiswa. Dosennya adalah maha guru. Dosennya harus maha guru. Ini luar biasa cita-cita dari boleh dibilang seorang anak kepulauan di tempat yang jauh berhasil meraih posisi ini. Nah, ini juga bagian dari keteladanan intelektualitas, sekaligus saya yakin akhlak juga. Nah, bagaimana sih Bapak memandang akhlak itu di level mahasiswa, karena Bapak kan berada di perguruan tinggi. Pentingnya akhlak itu diberikan ataupun diperhatikan, diprioritaskan dalam proses intelektualitas, membangun intelektualitas mahasiswa itu seperti apa, Pak? Baik, luar biasa ini antara intelektual dengan akhlak. Sesungguhnya Rasulullah, ini kita mulai dari dasar Iya, Bapak. Rasulullah SAW itu diutus bukan untuk menyempurnakan intelektual, baik, tetapi dia memperbaiki akhlak manusia. Itu tujuan utama Rasulullah diutus Artinya apapun yang menjadi intelektual manusia, kecerdasan manusia, sejauh mana pengetahuan manusia, tapi kalau tidak ditopang dengan akhlak,
ya kan? Iya. Nah, itu diibaratkan ilmu yang dikuasai, Iya. atau intelektual yang dimiliki oleh seseorang itu diibaratkan seperti buih di laut. Nah, Iya. artinya buih di laut itu dia tidak begitu kokoh. Ya, kelihatan indah, Iya. tetapi ketika diterpa angin dia habis. Lemah. Iya. Nah, artinya apa? Sebuah intelektual seseorang, kecerdasan seseorang, kedalaman ilmu pengetahuan seseorang mestinya harus menjadi kuat dan kokoh kalau itu dibarengi dan itu menjadi utama adalah akhlaknya. Nah, sehingga Sia-sia intelektualitas sia-sia intelektual kalau tanpa akhlak. Iya. Artinya intelektual tanpa akhlak itu berarti terjadilah melahirkan krisis moral. Iya. Ya. Iya. Dan akhlak tanpa ilmu, Iya. ya kan? Iya. Dalam menghadapi sesuatu itu terjadi kelemahan, lemah dalam segala hal. Iya. Sehingga antara intelektual dengan akhlak mesti harus sejalan. Iya. Bagaikan mata uang. Iya. Ya, tidak dikatakan uang kalau Tidak hanya dua sebelahnya sisi. ada gambar, tapi sebelahnya nggak ada gambar. Baik. Nah, jadi mestinya harus saling berbarengan dan saling mendukung. Jadi intelektual dan akhlak ini adalah ideal, Bapak Ideal. ya. Dua-duanya harus Dua-dua ada. harus. Ya. Namun kenapa tampaknya selalu menjadi tantangan di setiap zaman, Bapak? Artinya dari zaman ke zaman sepertinya persoalan akhlak ini selalu menjadi tantangan. Ya. Intelektualitasnya tinggi, Ya. tetapi akhlaknya rendah. Rendah. Kenapa bisa seperti itu, Pak? Oke. Ya, jadi memang hidup ini kan perlu hidup ini ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Ya. Dan hidup ini tentu semakin ke depan itu semakin sesuai dengan zaman. Ya. Sehingga apapun yang menjadi kehidupan kita, tantangan itu pasti akan datang. Ya. Dan tantangan ini yang harus dibekali dengan tadi kita katakan bahwa harus ditamengi dengan spiritualitas manusia. Ya. Salah satu dari spiritual manusia itu adalah nilai-nilai agama itu perlu ditanamkan dalam diri manusia. Sehingga lahirlah manusia-manusia yang berbudi pekerti yang mulia, yang berakhlak mulia. Sehingga tantangan-tantangan yang tadi ini karena terjadi dalam kehidupan manusia, banyak manusia yang punya intelektual yang hebat, tetapi tidak mampu untuk menghadapi tantangan-tantangan itu karena tidak dibarengi dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, karena itu maka setiap manusia harus mengedepankan akhlak itu. Dan sampai saat ini khususnya kita di Indonesia mencari format yang tepat, ya toh, untuk bagaimana manusia Indonesia ini menjadi manusia yang insani, ya kan? Dia hanya bukan manusia saja, tapi manusia yang memiliki pengetahuan yang cerdas, lalu kemudian memiliki akhlak yang baik. Insan kamil. Insan begitu, kamil. Pak, ya? Baik. Nah, itu. Iya. Sebenarnya akhlak itu apa kalau begitu, Pak? Oh iya. Iya. Sebenarnya akhlak itu sesungguhnya perilaku kita. Iya. Ya. Perilaku kita hari-hari. Ya, perilaku kita itu yang mencerminkan dasar-dasar atau nilai-nilai yang diamanahkan oleh Al-Qur'an ataupun oleh hadis. Iya. Bukan nilai-nilai tradisi budaya hari-hari yang tidak didasarkan pada Al-Quran ataupun Al-Hadis. Ya. Karena masih banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang mungkin itu tidak terkafir dalam dalil Al-Quran atau hadis. Tetapi kalau itu dipandang baik, itu juga bagian dari adab. Tapi bukan mungkin masuk dalam akhlak, ya kan? Nah, sehingga akhlak itu adalah sikap atau perbuatan manusia yang mencerminkan perbuatan itu adalah perbuatan yang dipandang oleh orang lain menjadi perbuatan baik. Ya, misalnya masuk rumah mesti disuruh tegur orang yang punya rumah. Dia dalam Islam disebut
salam atau sapa dengan bahasa, kalau kita hari-hari bilang selamat pagi. Kalau kita orang Islam ditekankan kalau boleh Islam dengan Islam harus ucapkan salam. Nah, bukan berarti selamat pagi tidak bisa, tidak, tapi boleh, itu ditekankan untuk didasarkan pada nilai-nilai agama. Jadi menyapa, assalamualaikum, lalu kemudian ada tata krama sendiri yang mesti ditaati oleh kita yang bertamu dengan orang yang menerima tamu. Dan memang itu semua diatur di dalam Islam ya, di dalam akhlak itu sendiri ya, ilmu akhlak itu sendiri. Jadi kita membicarakan secara khusus akhlak Islam kita Islam, Iya. Berarti beruntung seorang anak yang orang tuanya misalnya memang juga kebetulan memahami ajaran Islam sehingga bisa mendidik anaknya dengan tidak hanya akhlak umum atau adab, namun juga akhlak Islamiyah begitu. Begitu juga jika lingkungan sekolah awal seperti misalnya madrasah dasar, lanjut dan seterusnya. Nah, namun kemudian kan yang Bapak sedang lakukan saat ini tantangannya adalah ketika seseorang itu sudah menjadi mahasiswa berada di perguruan tinggi. Nah, seperti apa Pak? Tentunya tidak sama kan akhlaknya itu. Ya, benar sekali. Ini tentu kita menangani mahasiswa dengan siswa. Apalagi yang kita bilang antara kalau anak-anak SMP dan anak-anak SMA, mungkin kalau kita sadarkan dan kita kemudian didik mereka menjadi orang yang berakhlak mulia, itu mungkin agak lebih mudah karena masih dasar. Yang lebih rumit itu adalah kita menanamkan akhlak kepada anak-anak kecil dengan orang besar. Yang dimaksud ini mahasiswa. Ada dua hal yang berbeda, tetapi punya punya tantangan yang sangat luar biasa. Kalau anak kecil itu kan kalau kita bilang diam, ya sebentar saja diam. Tapi setelah itu dia lari lagi ke sana kemari, ya kan? Dan bahkan naik di meja macam-macam. Tetapi tetap seorang guru atau seorang pendidik mesti memberikan teladan. Ya, dia tidak sekedar cuma menyuruh, dia tidak sekedar cuma hanya membantah, atau dia tidak sekedar hanya menjelaskan, atau tetapi dia juga harus mampu memberikan contoh. Sebab teladan itu dia lebih berpengaruh ketimbang kita hanya sekedar mengatakan atau sekedar menyuruh. Betul. Sebaiknya itu teladan itu dia lebih unggul ketimbang kita menyuruh atau tadi menjelaskan. Ya, itu metode itu diajarkan untuk anak-anak yang ada di TK atau anak-anak 0 kecil atau 0 besar. Bapak izin tadi dengan kata lain berarti tantangannya lebih berat menjadi dosen IAIN. Karena harus memberikan keteladanan tadi kan sendiri, Karena itu bagian dari pembelajaran yang porsinya besar juga Pak, keteladanan itu ya. Betul. Tidak hanya formal di dalam kelas begitu. Tidak hanya formal dalam kelas. Jadi harus terinterkoneksi antara ilmu dengan akhlak atau antara ilmu umum juga dengan ilmu agama. Sehingga seorang dosen yang ada di perguruan tinggi Islam itu dia tidak hanya sekadar mengajar, tapi bagaimana dia mendidik. Itu penting. Karena kalau mengajar seperti saya katakan bahwa berarti dia tidak berikan teladan. Dia cuma hanya mentransferkan ilmu kepada mahasiswanya. Kamu mau terima atau tidak silahkan. Kamu mau berubah atau tidak silahkan. Kalau itu hanya sebatas mengajar. Tapi seorang dosen harus juga selain mengajar, dia harus mendidik. Mendidik artinya dia harus membuat mahasiswa itu dia menjadi mahasiswa yang tadinya mungkin perilakunya kurang tepat, ya kan? Ya mungkin dianggap kurang sopan atau kurang pantas. Maka peran seorang dosen agama itu punya peran untuk bisa mampu membentuk. Selain dikasih ilmu pengetahuan, juga dia harus dirubah
pola pikirnya, dirubah perilakunya, dirubah sikapnya. Sehingga benar-benar dia mendapat dua hal. Yang pertama ilmu sebagai intelektualnya dan perilakunya sebagai akhlaknya. Nah, ini yang tadi kita dari awal kita bilang. Maka antara ilmu dan akhlak tadi, antara kecerdasan dan perilaku sikapnya itu harus dapat dibentuk oleh seorang dosen. Inilah tantangan besar yang dihadapi oleh seorang dosen. Baik. Kemudian Bapak, akhlak itu sendiri kan ilmu akhlak ada ya di dalam Islam. Ilmu akhlak ada. Nah, apakah ilmu akhlak ini juga merupakan mata-mata kuliah yang kemudian diberikan secara formal kalau di IAIN? Ya. Di IAIN itu ada mata kuliah khusus akidah akhlak sendiri, akhlak ilmu tasawuf, ya kan? Atau ada ilmu kalam. Ya, ilmu kalam ini orientasinya ke intelektual, artinya berpikir kritis dan macam-macam. Ada ilmu tasawuf yang dibekali mahasiswa agar supaya dia meneladani semakin besar ilmunya, semakin bertambah ilmunya, dia semakin cinta, cinta terhadap dirinya, cinta terhadap orang lain, cinta terhadap lingkungan dan macam-macam. Di samping itu ada ilmu akhlak sendiri yang diajarkan di perguruan tinggi. Ya, namanya mata kuliah akhlak, bahkan ada mata kuliah akidah dan akhlak. Di semua program studi. Ya, program studi. Jadi harus orang mahasiswa mampu untuk mendapatkan ilmu ini. Ya, tiada lain adalah agar supaya tadi dia mampu memahami dirinya bahwa dia tidak sekedar hanya punya ilmu pengetahuan semata, tapi juga punya nilai-nilai akhlak dalam kehidupannya. Namun sebelum kita lanjutkan, sebagai gambaran program studi di IAIN Fatahul Muluk Papua sendiri, apa saja Bapak? Oke. Di atas itu ada program studi. Kalau untuk S1 12 program studi. Oh, banyak juga. Ya, kalau di perguruan tinggi di pasca itu 2. Ya, 2. Ini lagi kita ada mengusulkan untuk S3-nya. S3 studi Islam. Oh, studi Islam. Ya. Kalau S1-nya apa saja Bapak? S1-nya itu kan ada pertama di tarbiyah itu ada mata kuliah lagi. Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam. Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Ya, Pendidikan anak usia dini. Kemudian pendidikan matematika, pendidikan bahasa Inggris, kemudian tarbiyah ini ya, fakultasnya tarbiyah. Iya. Itu tarbiyah ya. Masih ada yang kurang, saya belum sebut dia. Manajemen pendidikan Islam. Pendidikan Islam. Baik. Kemudian nanti di syariah ada hukum tata negara. Hukum keluarga sama manajemen hukum kalau kurang salah. Kemudian di fakultasnya ekonomi ada muamalah, ada perbankan syariah, ada ekonomi syariah, dan ada manajemen hukum syariah. Fakultas ekonomi dan bisnis Islam. Ya, bisnis Islam. Ya. 3 fakultas. Ya, 3 fakultas. Jadi fakultas tarbiyah, fakultas hukum, sama fakultas ekonomi dan bisnis Islam. 3 fakultas. Kemudian untuk S2-nya? Kalau untuk S2-nya itu PAI multikultur sama hukum keluarga Islam. Kemudian S3 tadi rencananya studi Islam. Ya, studi Islam. Studi Islam ini ya semua orang bisa masuk. Baik. Gitu. Kita kembali ke mata kuliah tentang keseimbangan antara akhlak dan intelektualitas itu Bapak ya. Nah, apakah kemudian memang inilah pembeda antara IAIN? Sebenarnya kita juga kalau bicara Kementerian Agama ada STAK PN kalau di Papua Bapak ya. Nah, namun kita tentu fokus pada IAIN. Apakah itu juga merupakan pembeda dengan kampus-kampus umum Pak ya? Keberadaan bahkan keseimbangan antara akhlak dan intelektualitas itu. Oke.
Baik, tentu setiap kampus itu punya distingsi berbeda. Baik, pembeda ya. Pembeda. Ya. Yang membedakan kampus satu dengan kampus lain itu sesungguhnya semua kampus-kampus itu pada umumnya itu sama saja. Ya, baik. Karena dia mengelola kurikulum nasional. Ya. Ya kan? Ya. Walaupun nanti dia adopsi kurikulumnya lokal yang berdasarkan kondisi keberadaan dia. Nah, hanya yang bisa membedakan antara kampus satu dengan kampus lain itu karena dasarnya adalah budaya berbeda, lalu kemudian distingsi dari setiap perguruan tinggi itu berbeda. Nah, itu yang membedakan antara satu kampus dengan kampus lain. Khusus di IAIN Fatalan Papua, itu mahasiswanya itu dibentuk untuk menjadi mahasiswa yang memiliki pola pikir yang tidak hanya intelektual, tetapi dia juga harus mengedepankan multikultural. Dia harus menjunjung tinggi intelektual yang multikultural. Berarti dia tidak kaku terhadap kondisi apapun, di mana dia berada, adaptif. Dia tidak kaku dalam hal apapun. Nah, itu dia dikondisikan bukan dalam masyarakat homogen, tapi heterogen atau beragam, atau multikultur. Ya, kenapa sampai demikian? Karena Papua, di satu sisi kita di Papua ini adalah daerah yang cukup luar biasa, yang punya kekayaan multikultural. Nah, sehingga IAIN hadir dalam rangka salah satu kampus perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain yang tentu punya distingsi yang masing-masing sama untuk mencapai perbedaan multikultur tadi. Ya, IAIN tampil sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu membackup semua kultur-kultur yang ada di wilayah Papua. Dengan kata lain juga ini representasi dari rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Itu yang dibungkus dengan kalimat rahmatan lil alamin. Bagaimana membumikan bahwa Islam adalah rahmat ini dalam kondisi real, sebuah tantangan dalam arti positif masyarakat multikultur. Masyarakat multikultur. Jika demikian maka mahasiswa IAIN juga dibekali semacam katakan kepekaan sosial begitu Pak? Kepekaan sosial. Boleh diceritakan? Memang di kampus kita itu saya merinding ya. Saya merinding. Di kampus kita itu kita tentu punya mata kuliah khusus untuk menciptakan mahasiswa itu menjadi mahasiswa multikultur. Nah, kita ajari ada di sana ada mata kuliah kristologi, ya kan? Tuh. Nah, kemudian mata kuliah kemasyarakatan, ya kan? Kemudian nanti ada yang sekarang ini populer adalah harus memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai moderasi, ya kan? Harus kepada mahasiswa. Sehingga memahami sudut pandang yang lain, ya. Dari sudut pandang itu sendiri, begitu ya Pak ya. Baik. Nah, jadi saya kira itu yang menjadi hal utama di kampus IAIN Fatalan Papua. Baik. Kalau Bapak memandang saat ini kondisi sosial, kultural atau budaya di Papua, perubahan apa yang sedang berlangsung, baik itu tentunya yang bersifat positif, tapi juga mungkin yang bersifat negatif yang harus kita perhatikan bersama begitu Bapak, termasuk oleh kalangan akademisi dan seluruhnya yang ada di Sivitas Akademika IAIN begitu. Ya, jadi sebenarnya kita hidup bukan di Papua saja, tapi di mana saja kita berada ya. Tentu kita pertama yang mesti kita harus perhatikan adalah di mana kita berpijak. Tentu kita harus menyesuaikan, adaptif terhadap lingkungan atau kondisi alam yang kita berada. Ya, kita tidak mesti agama Islam itu tidak kaku, tapi agama Islam itu dia fleksibel terhadap kehidupan manusia. Ya, jadi kita tidak perlu kaku dalam kehidupan apapun. Ya. Intinya yang penting yang kita lakukan itu didasarkan pada pedoman. Ya kan? Pedoman Al-Quran, Al-Hadis, atau ada kisah atau ada
fatwa atau ada, ya kan? Iya. Jadi intinya adalah bahwa apapun yang menjadi kehidupan kita, ya tentu kita harus adaptif, tidak perlu kita arogan, tidak perlu kita, karena memang agama menuntun kita agar supaya kita senantiasa hidup bersama, ya kan, toleran antara satu dengan yang lain. Ya, saya kira itu. Dan kata lain Bapak memandang bahwa tantangan itu keniscayaan dalam Keniscayaan. hidup Bapak Betul. ya, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Namun yang terpenting tadi adalah kerendahan hati disertai dengan akhlak berdasarkan Islam tadi dalam menghadapi seluruh dinamika kehidupan itu. Nah, kemudian Bapak bagaimana mahasiswa IAIN kemudian selama ini berperan di dalam masyarakat, baik secara formal misalnya seperti apa ya Bapak, KKN gitu ya katakanlah, ataupun pengabdian pada masyarakat mungkin yang program lainnya, seperti apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa IAIN di tengah masyarakatnya. Jadi mahasiswa kita ini sebenarnya ada mahasiswa yang lakukan berbagai macam kegiatan. Yang tidak lain adalah dalam rangka untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat dan juga mencerminkan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai intelektual yang selama ini didapatkan di IAIN Fathul Papua, itu diperkenalkan di hadapan masyarakat. Sehingga ada program-program tertentu yang dilakukan oleh IAIN Fathul Papua kepada mahasiswa kita. Baik dalam bentuk akademik maupun setelah dia sudah selesai dari IAIN Fathul Papua. Ya, yang pertama itu khusus di akademik itu mahasiswa kita itu sering kita turunkan dalam 2 kegiatan yang utama. Yang pertama adalah PPL dan yang kedua adalah KKN. Kalau PPL berarti diperkenalkan hanya di sebatas akademik di sekolah-sekolah. Ya, tentu mahasiswa dibekali dengan ilmu untuk bisa mampu beradaptasi di sekolah dan juga di lingkungan di mana sekolah itu berada. Tetapi hal yang sangat penting yang berpengaruh besar adalah KKN. Jadi KKN kita tidak hanya di Indonesia, tetapi kita juga mengutuskan anak-anak KKN ke Malaysia. Sudah dilakukan. Ya, sudah 3 tahun berturut-turut sudah kita KKN kirim di Malaysia di Universitas Kebangsaan Malaysia. Itu kerjasama itu setiap tahun ada. Dan mudah-mudahan tahun ini juga ada. Ya. Tiada lain adalah mahasiswa yang ada di sini kita kirim ke Malaysia. Dan di sana dia menularkan berbagai macam produk-produk tradisional yang ada di Papua. Itu dilakukan di sana. Misalnya seperti apa, Bapak? Misalnya di sana dia melatih anak-anak Yospan. Oh, iya. Budaya lokal ya. Yospan. Atau ada hal lain lagi, ya kan? Yang ditransferkan ke sana. Bahkan berupa produk fisik begitu ya. Dipertunjukkan lalu kemudian diajari seperti apa. Nah, kemudian mahasiswa yang ada di sini, yang KKN lokal yang ada di sini, itu senantiasa membantu warga setempat untuk membuat produksi. Contoh ada ikan yang bisa dibuatkan sebagai abon, atau ada penghasilan apa di situ yang bisa dibuatkan sebagai saus, atau sebagai bentuk apa lagi itu. Yang bisa lokal. Yang tidak hanya dikonsumsi untuk diri sendiri, tapi bisa mendatangkan nilai tambah ekonomi untuk dia. Dan itu sampai sekarang ada satu, saya lupa makanannya, yang sekarang sudah populer di supermarket. Tapi itu sekarang di produk itu sudah dibuat oleh dosen tersebut, sehingga menjadi produk di supermarket. Saya lupa namanya kemarin. Dan sekarang banyak produk-produk itu yang dikembangkan oleh anak-anak ke daerah dan ternyata daerah menggunakannya untuk kemaslahatan ekonomi. Kan? Alhamdulillah. Ini konkret di masyarakat ya Pak. Artinya selain kesejahteraan spiritual yang identik dengan IAIN dan mahasiswa IAIN, tapi juga kesejahteraan yang sifatnya
lahiriah begitu ya, ekonomi dalam hal termasuk ini. membuat teh dari daun kelor. Ya, daun kelor. Iya. Sama ada berapa produk yang dibuat teh. Ya. Tidak hanya daun kelor, berarti variannya sudah banyak ya, sekarang sudah banyak. ya. Termasuk pinang. Oh, teh dari Pinang. Teh dari Pinang. Termasuk teh dari Pinang. Iya. Nah, terus daun sukun. Iya. Daun sukun itu kalau orang tua di kampung itu kalau tidak ada daun teh, dia masuk daun sukun itu untuk sebagai teh. Nah, juga anak-anak buatkan itu. Jadi daun teh. Dikembangkan lebih lanjut oleh daun sukun itu bikin jadi teh. Dan termasuk tentunya mungkin dalam hal halal Bapak ya, sertifikasi halal juga IAIN memiliki concern ya. Benar. Di sisi lain yang saya mau ke situ itu tadi, termasuk yang halal itu, halal center itu. Jadi IAIN sudah gembor-gembor kemana-mana mendampingi masyarakat terkait dengan halal. Sertifikasi halal produk-produk tadi Pak ya. Betul. Iya, selain produk yang mungkin sudah ada yang dikembangkan masyarakat. Iya. Nah, jika demikian Pak, gambaran ideal mahasiswa IAIN itu seperti apa? IAIN Fathahul Muluk Papua ya, karena kita bicara lokal yang punya kondisi lokal, punya kebijakan akademik lokal begitu. Jadi intinya ya idealnya mahasiswa IAIN itu pertama tentu dia berwawasan global yang pertama. Yang kedua dia adaptif. Ya kan? Ya, dia peka dengan apa saja di lingkungannya. Kemudian dia juga mampu untuk selain adaptif tadi, ya tentu dia juga menjadi pengabdi, pengabdi pada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat, ya kan? Nah, dan juga kepada agama, nusa dan bangsa, kan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, ya tentu punya ciri tersendiri adalah memiliki akhlak yang mulia. Nah, itu harapan kita. Baik. Ya. Nah, pesan Bapak nih secara khusus untuk mahasiswa IAIN Fathahul Muluk Papua dan para alumninya kira-kira seperti apa? Oke, jadi ya tentu sebagai rektor, ya tentu ya mengharapkan bahwa mahasiswa kita tetap belajar, ya kan, tetap tekun dalam menggapai cita-cita di IAIN Fathahul Papua. Karena sesungguhnya salah satu perguruan tinggi negeri di tanah Papua, khususnya dalam bidang keagamaan Islam, adalah IAIN Fathahul Papua. Maka di IAIN Fathahul Papua adalah memiliki berbagai macam sarana yang mumpuni. Di sisi lain, ya IAIN Fathahul Papua juga memiliki sumber daya yang mumpuni juga, ya kan? Nah, untuk itu di satu sisi lagi IAIN Fathahul Papua juga adalah memiliki distingsi yang multikultural, yang sesuai dengan kondisi dan budaya bangsa kita, terkhusus di Papua ini. Maka harapan kita agar mahasiswa-mahasiswa yang ada di IAIN Fathahul Papua adalah menjadi garda terdepan untuk kemaslahatan bangsa dan negara, terkhusus untuk tanah Papua. Saya kira itu ya. Terima kasih. Ini malah sudah merangkum untuk generasi muda Papua pada umumnya dan khususnya mungkin yang Muslim Bapak ya, karena memang untuk bisa menempuh pendidikan di IAIN Fathahul Muluk Papua dan juga bahkan menggambarkan IAIN Fathahul Muluk Papua sendiri dan komitmennya yang keberadaannya di tanah Papua dengan segala dinamikanya Pak ya. Baik Pak Rektor, perbincangan ini sangat menarik, sangat inspiratif. Semoga dengan perbincangan ini ada lebih banyak orang mengenal pentingnya, mengenal kembali, menyadari kembali pentingnya keseimbangan antara akhlak dan intelektualitas, yang itu merupakan komitmen lembaga pendidikan tinggi yang berbasis agama khususnya Islam, termasuk STAIN, IAIN, UIN, dan termasuk di dalamnya adalah IAIN Fathahul Muluk Papua. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana IAIN Fathahul Muluk Papua, sivitas akademikanya memiliki komitmen dalam keberadaannya di masyarakat multikultur seperti di Papua.
untuk tentunya memiliki perspektif bersama-sama, memiliki keberpihakan dan aksi nyata di dalam masyarakat yang multikultur itu. Tentunya dengan bekal wawasan global, wawasan juga keislaman pastinya Bapak ya. Kita insya Allah sepertinya bisa berharap banyak dengan keberadaan IAIN Fathahul Muluk Papua dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan Islam lainnya untuk menciptakan masyarakat Papua insya Allah yang rahmatan lil alamin. Begitu Bapak ya. Tadi sebenarnya saya lupa. Iya Bapak. Mungkin ada tambahan sedikit ya. Iya silakan. Nah, sebenarnya tadi ada prodi satu lagi yang sekarang sudah ada, namanya prodi PPG, ya. Yaitu pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru ini baru Bapak ya. Baru. Ya. Jadi itu juga penting untuk guru-guru kita di Papua. Benar. Supaya tidak lagi ambil sertifikasi di luar daerah, begitu. Ya kan? Cukup di IAIN Fathahul Papua. Sudah menjawab kebutuhan masyarakat, profesi dan administratif dari para pengajar. Benar. Karena tidak cukup hanya dengan ideal sebagai pengajar, namun juga administratif juga harus kan gitu ya. Karena itu yang sekarang ditagi oleh pemerintah kan, kepada guru-guru harus memiliki sertifikasi guru. Nah, sehingga IAIN sudah mampu mewujudkan kebutuhan masyarakat, guru ya, sehingga sudah menghadirkan prodi profesi guru di IAIN Fathahul Papua. Ya, jadi sekira di sisi lain ada RPL, rekognisi pembelajaran lampau, juga sudah semua prodi sudah dibuka keran oleh Kemendikbud. Nah, jadi siapapun yang sibuk bisa kuliah di IAIN Fathahul Papua karena dengan adanya rekognisi pembelajaran lampau itu. Iya. Baik, ini sangat menarik. Banyak dinamika di IAIN Fathahul Muluk Papua dalam upaya menjawab tantangan pendidikan, tantangan umat beragama dan bahkan umat multikultural yang ada. Luar biasa, terima kasih sekali lagi Pak Rektor telah berbagi informasi, ilmu, kesadaran, dan wawasan untuk kita semua. Dan demikianlah tadi Sobat Religi, kita telah ikuti perbincangan dengan Rektor IAIN Fathahul Muluk Papua tentang bagaimana membangun generasi intelektual berakhlak, peran IAIN Fathahul Muluk Papua dalam transformasi sosial Papua. Semoga apa yang dibagikan menjadi amal ibadah juga. Ini hari yang baik ya, di hari Jumat. Terima kasih sekali lagi. Sehat senantiasa Pak Rektor, dan semoga IAIN juga bisa meningkat menjadi universitas Bapak ya. Insyaallah. Dan semakin eksis memberikan manfaat bagi tanah Papua dan bahkan dunia begitu. Dan akhirnya saya Dewi Anggraini pamit undur diri. Sampai jumpa kembali pada Matoa edisi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kerukunan.